pertama yaitu pendahuluan. Definisi search engine. Search engine atau mesin pencari adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mencari sesuatu atau informasi di internet berdasarkan kata kunci yang diinput. Contoh search engine ini ada Yahoo, Google, Naver, dan lain-lain. Definisi SEO. Search Engine Optimization atau SEO atau optimalisasi mesin pencari yaitu sekumpulan proses, cara, taktik, dan teknis dalam mengoptimalkan halaman website agar dapat memperoleh peringkat atas pada hasil pencarian di mesin pencari. Tujuan dan manfaat adanya SEO. Yang pertama, meningkatkan trafik kunjungan ke website sehingga menjadikan website terkenal. Yang kedua, kunjungan ke halaman website akan semakin ramai. Hal ini akan memberikan keuntungan secara material, baik untuk harga jual website, pemasangan iklan, penjualan produk dan jasa, dan lain-lain. Ketiga, konten-konten dalam website akan semakin bermanfaat, karena semakin banyak yang membacanya, semakin banyak yang membagikannya, maka semakin banyak juga yang akan melakukan pencarian dan menemukan halaman website tersebut. Proses-proses dalam SEO. 3 tahapan proses SEO yaitu ada on-site, off-site, dan inter-site. Untuk lebih jelasnya, tahapan-tahapan ini dapat dilihat pada gambar. Kedua, 7 elemen dalam meraih sukses SEO. Yang pertama ada konten. Konten-konten haruslah menarik, unik, dan banyak dicari. Konten juga harus mengikuti tren atau sesuatu hal yang sedang booming. Yang kedua ada desain. Desain haruslah memberikan tampilan yang menarik dan nyaman bagi para pengunjung halaman website. Selain itu, peletakan menu pada halaman website juga perlu diperhatikan agar memudahkan pengguna dalam menggunakan menu-menu yang ditampilkan. Ketiga, HTML. HTML merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam website. Yang keempat adalah keyword atau kata kunci. Untuk menentukan website untuk dapat berada di peringkat teratas pada hasil pencarian mesin pencari, kata kunci yang digunakan haruslah tepat. Yang kelima, backlinks. Backlinks merupakan link website dari sebuah halaman website yang menuju ke halaman website lainnya atau halaman lainnya pada website itu sendiri. Yang keenam ada strategi. Strategi di sini yaitu adalah strategi perencanaan yang dilakukan untuk setiap elemen lainnya pada SEO. Misalkan strategi yang dilakukan pada backlinks, strategi pemanfaatan HTML, strategi dalam penyediaan konten, strategi dalam pemilihan kata kunci, serta strategi dalam desain halaman. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah marketing. Marketing atau pemasaran perlu dilakukan. Misalkan menggunakan sejumlah layanan berbasis web untuk memasang iklan baik secara gratis ataupun berbayar mengenai produk yang ditawarkan beserta alamat website. Panduan untuk menggunakan dan menerapkan SEO. Panduan SEO dasar atau tahap awal. Panduan dasar atau tahap awal untuk menggunakan dan menerapkan SEO dapat dilakukan apabila Anda masih pemula dan awam di bidang SEO. Tips-tips yang bisa kita lakukan seperti pilihlah kata kunci atau keyword yang tepat untuk judul dari artikel. Kedua, kombinasikan 2 buah kata kunci atau lebih ke dalam judul dari artikel. Sertakan 1 atau beberapa buah kata kunci tersebut pada permalink, meta description, dan heading dari artikel Anda. Panduan SEO tahap selanjutnya atau advance. Ini dilakukan apabila Anda sudah melaksanakan panduan tahap awal dan Anda aktif di dalam menulis artikel online, serta aktif dalam memperbarui halaman website Anda. Beberapa tips yang bisa kita lakukan seperti utamakan menggunakan kata-kata sendiri untuk menguraikan hal-hal yang ingin Anda ceritakan. Hendaknya jangan melebihi 300 buah kata. Penggunaan kata kunci pada artikel setidaknya jangan melebihi 4 kali penggunaan. Hendaknya kalimat terdiri atas kata-kata yang singkat. Buatlah ide-ide unik Anda ke dalam artikel online Anda maupun website Anda. Penggunaan judul untuk halaman web setidaknya jangan melebihi 60-64 buah karakter. Webmaster, Search Engine, dan SEO. Webmaster merupakan sebutan dari seorang yang ahli dalam dunia web. Tugas webmaster biasanya adalah untuk memastikan bahwa web server, perangkat keras, dan perangkat lunak yang beroperasi secara akurat, yang merancang halaman website dan juga bisa memeriksa jaringan melalui situs. Hubungan webmaster, search engine, dan SEO.
Webmaster menyediakan konten, keyword, informasi yang dinikmati oleh para pengguna internet. Pengguna internet menggunakan search engine dalam memperoleh referensi, dan hasil pencarian dari pengguna tersebut akan diindeks dalam mesin pencari dengan peran dari SEO. Sistem PageRank, bentuk kecurangan, etika, dan legalitas pada SEO. 1. Mengenal sistem PageRank pada SEO. PageRank adalah suatu sistem scoring antara 1 sampai 10 yang diciptakan oleh founder Google, Larry Page, untuk memberikan penilaian seberapa tinggi skor dari sebuah halaman website. Semakin tinggi skor halaman website tersebut, maka artinya semakin bagus kualitas halaman website tersebut di mata Google. Yang kedua, bentuk formulasi matematis dan algoritma PageRank. Konsep kerja dari PageRank yang telah dijelaskan tersebut dapat dinotasikan sebagai berikut ini. Keterangannya ada di layar. Yang ketiga, bagan PageRank pada sejumlah halaman web. Misalnya, diambil 5 buah contoh website bernama A, B, C, D, dan E. Kelima website itu terhubung satu sama lain melalui link. Masing-masing website tersebut memiliki PageRank masing-masing. Yang keempat, layanan online untuk PageRank. Layanan PageRank adalah layanan yang bermanfaat bagi Anda yang memiliki bisnis di internet memanfaatkan halaman website Anda. Memiliki konten berkualitas saja tidak dapat melakukan pekerjaan SEO untuk Anda. Anda harus mempromosikan dan membagikannya secara agresif melalui tatuan blog atau URL situs. Yang kelima, 4 buah kecurangan terhadap sistem PageRank. 1. Link farming. Kedua, Durway page. Yang ketiga, keyword stuffing. Yang keempat, auto generate page. Hukuman terhadap kecurangan SEO terkait etika dan legalitas. Terdapat kasus yang terjadi terkait dengan kecurangan di dalam SEO dan hubungannya dengan etika serta legalitas yang dijunjung bersama di dalam dunia internet. Inilah beberapa negara yang pernah terdapat kasus yang mencuat, antara lain BMW di Jerman, perusahaan Ricoh di Jerman, Traffic Power di Amerika Serikat. Search Engine Optimization atau SEO dan strategi pemasaran global. 1. Kaitan antara Search Engine Optimization atau SEO dan bisnis online. Logika berpikirnya cukup sederhana. Jika website Anda tampil di urutan paling atas, maka secara otomatis trafik website Anda juga akan meningkat 2 peringkat atas pada hasil pencarian dan pengaruhnya terhadap bisnis online. Jika website Anda dapat tampil di urutan teratas, banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dari sana. Berikut 3 manfaat SEO untuk bisnis online Anda. Yang pertama, meningkatkan brand awareness. Yang kedua, hemat biaya. Yang ketiga, mendapatkan data konsumen. Yang ketiga, pemanfaatan layanan Google AdWords. Berikut adalah beberapa manfaat terpenting beriklan di Google AdWords. 1. Memberikan kemudahan untuk menargetkan iklan Anda. Yang kedua, memberikan kendali biaya pada Anda. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan mengukur kesuksesan bisnis Anda. Yang terakhir, memberikan kemudahan untuk mengelola kampanye Anda. Hal-hal yang perlu diketahui mengenai SEO dan e-commerce. Pertama, mengenal SEO copywriting. SEO copywriting adalah teknik penulisan konten di dalam halaman website untuk meningkatkan optimalisasi mesin pencari dengan memanfaatkan satu atau beberapa buah kata kunci. Kedua, link building. Link building dapat didefinisikan sebagai sebuah teknik, upaya, strategi, dan taktik untuk membentuk suatu relevansi hubungan dalam bentuk link, tepatnya inbound link atau backlink. Yang ketiga adalah keyword density. Keyword density dimaksudkan sebagai sebuah upaya untuk memadatkan kata kunci ke dalam konten pada artikel yang disuguhkan kepada pengguna internet. Keyword density dilakukan dengan cara menghitung sebanyak berapakah kata kunci yang Anda gunakan tersebut muncul pada artikel Anda. Semakin banyak kata kunci yang muncul, maka akan semakin besar potensi artikel Anda tersebut di dunia internet untuk dapat ditemukan dan berada pada hasil atas pencarian mesin pencarian. Yang terakhir adalah pemanfaatan canonical URL. Canonical URL atau Uniform Resource Locator merupakan URL dasar atau utama yang digunakan pada sebuah website sebagai identifikasi untuk halaman-halaman lainnya pada website bersangkutan. Mengenal e-commerce. E-commerce sebagai sebuah bentuk ekspansi dan pengembangan dari e-commerce ke ranah mobile yang mana memiliki proses bisnis, teknologi-teknologi terbaru, dan layanan di dalamnya. Latar belakang munculnya e-commerce. Yang pertama adalah perkembangan teknologi komputer, lalu evaluasi jaringan komputer dari waktu ke waktu, kemudian dukungan berbagai vendor yang menyediakan beragam produk dan layanan, kemudahan yang diberikan oleh teknologi mobile commerce kepada para konsumen dan penjual jika dibandingkan dengan e-commerce umumnya. Dan yang terakhir, dukungan pihak bank baik di Indonesia maupun di seluruh dunia.